Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik Singh, perkenalan. Nama saya Jeffrey Alexander. My name, my student ID 30 195. Oke. 1815 30 Oke, jadi di sini saya akan presentasikan tentang topik dari mata kuliah eh, Economic of Human Resource, itu ekonomi sumber daya manusia, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan pertama, pertemuan 1. Oke, ekonomi mikro. Pertemuan 1 itu adalah tentang ekonomi mikro. Kita ketahui bahwa ekonomi mikro yang adalah sebuah ekonomi yang mempelajari unsur ekonomi seperti tenaga, modal, alam, serta tindakan ekonomi dari individu atau firm. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran beserta permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, bagaimana harga pada gilirnya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Nah, individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro. Nah, dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Ekonomi makro. Pengetahuan tentang ekonomi makro adalah sel-sel ekonomi secara keseluruhan, seperti pendapatan nasional, produksi nasional, investasi nasional. Ekonomi makro itu luas lingkupnya besar, seperti dikendalikan oleh negara, pemerintah. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca berkesinambungan. Berikut pada pertemuan kedua itu tentang teori penawaran tenaga kerja. Sedangkan menurut paparan ahli, pada dasarnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh individu yang ingin mendapat kepuasan dengan menambah atau mengurangi jumlah waktu luang, leisure. Namun, tiap individu perlu memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, akan tetapi bekerja dianggap sebuah penderitaan sehingga individu mau bekerja jika mendapatkan kompensasi. Kompensasi tersebut ialah berupa pendapatan. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan jumlah jam kerja yang ini ditawarkan sesuai dengan upah dan harga yang diinginkan oleh individu. Sedangkan faktor mempengaruhi penawaran tenaga kerja diantaranya sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu jumlah penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijaksanaan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, serta keadaan perekonomian di suatu negara. Berikut pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini adalah tentang kurva permintaan tenaga kerja, yaitu mempelajari tentang market demand curve for labor atau kurva permintaan pasar tenaga kerja adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga tenaga kerja, upah, dan jumlah total tenaga kerja yang diminta di pasar. Sedangkan penentu permintaan tenaga kerja ada beberapa kategori, yaitu tingkat upahnya, teknologinya, produktivitasnya, kualitas tenaga kerjanya bagaimana, serta fasilitas modalnya. Elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja itu yaitu persentase perubahan kesempatan kerja dalam jangka pendek karena perubahan 1% tingkat upah.
Kita lanjut ke tebak keempat. Sini kita membahas tentang kesempatan kerja. Kita tahu kesempatan kerja itu adalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sedangkan kita tahu juga di Indonesia ini adalah kesempatan kerjanya cukup minim. Karena lapangan kerja dipengaruhi juga minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia baik dari swasta maupun pemerintah. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Pemberi kerja adalah jumlah jam kerja yang bersedia dipekerjakan oleh pemberi kerja berdasarkan berbagai variabel eksogen ditentukan secara eksternal. Yang dihadapinya seperti tingkat upah, biaya unit modal, harga jual yang ditentukan pasar dan dari outputnya dan lain-lain. Ya, jenis permintaan tenaga kerja juga ada beberapa jenis, ada dua, itu permintaan tenaga kerja jangka pendek dan permintaan tenaga kerja jangka panjang. Lanjut ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini tentang pembahasan kita adalah tentang perencanaan tenaga kerja. Di pertemuan kelima ini juga memberikan pengetahuan tentang perencanaan tenaga kerja itu adalah proses yang mencakup perampasan, pengimbangan, dan pengendalian, di mana perusahaan memastikan bahwa ia memiliki yang ke satu jumlah orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Hubungan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat, di mana ketika kualitas tenaga kerja atau sumber daya terlaksana dengan di mana ketika kualitas tenaga kerja atau sumber daya saling mempengaruhi, sehingga ketika sumber daya yang ada itu baik, maka tenaga kerja juga kualitasnya baik, maka terrealisasilah sumber daya yang ada itu menjadi sumber daya yang efektif dan produktif. Terrealisasi secara efisien depannya. Pertemuan ke-6, perbandingan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oke. Kita ketahui dulu beberapa alasan permintaan tenaga kerja itu apa. Permintaan tenaga kerja dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seseorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Itu menurut Sudarsono 1960. Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja atau perusahaan pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Kita ketahui jumlah permintaan tenaga kerja adalah jumlah maksimum barang jasa dikehendaki seseorang pembeli, sedangkan penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja suatu perusahaan. Tenaga kerja di Indonesia. Masalah tenaga kerja di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang penting adalah modal asing, perilaku birokrasi serta tekanan kenaikan upah, majalah, otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan juga masalah inflasi. Semua saling berkaitan dan bersamaan. Lanjut di pertemuan ke-7, konsep pasar tenaga kerja. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Sebelum kita masuk, kita harus ketahui tenaga kerja total. Apa itu konsep dasar tenaga kerja? Konsep dasar tenaga kerja adalah tenaga kerja total dalam perekonomian jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Jika seorang anggota rumah tangga berusia 16 tahun atau lebih bekerja untuk membayar dan orang lain atau dalam
usahanya sendiri selama 1 jam lebih per minggu diklasifikasikan sebagai pekerja. Seorang anggota rumah tangga juga dianggap pekerja jika dia bekerja tanpa upah selama 15 jam atau lebih per minggu di perusahaan keluarganya. Terakhir, seorang anggota rumah tangga yang memiliki pekerjaan tetapi tidak hadir untuk sementara waktu karena sakit, cuaca buruk atau alasan pribadi dengan atau tanpa upah juga dianggap bekerja. Untuk dianggap sebagai pengangguran, seorang harus berusia 16 tahun atau lebih, tersedia untuk bekerja, dan telah melakukan upaya khusus untuk mencari pekerja selama 4 minggu sebelumnya. Jadi yang pengangguran itu adalah ketika seseorang berusia 16 tahun dan dia sudah berusaha untuk mencari kerja tetapi dia juga belum dapat pekerjaan. Itulah definisi dari pengangguran. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja. Ada beberapa bentuk pasar tenaga kerja, terdapat 8 bentuk, yaitu pasar tenaga kerja utama, primary labor market, pasar tenaga kerja sekunder, secondary labor market, pasar tenaga kerja terdidik, skilled labor market, pasar tenaga kerja tak terdidik, unskilled labor market, pasar tenaga kerja intern and extern, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pasar tenaga kerja persaingan sempurna, dan pasar tenaga kerja monopoli. Dan dari pertemuan ke-8 itu ujian semester, kita langsung aja ke pertemuan 9. Maksud pengangguran terbuka. Oke, pengangguran terbuka adalah pengangguran ini tercipta karena sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Oke. Profil pengangguran. Ada 2 dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja, labor force approach, dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, labor utilization approach. Oke, mungkin kita tahu dampak pengangguran terhadap ekonomi berapa. Nah, kita langsung aja ke pertemuan ke-10. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Nah, ini harus kita ketahui. Beberapa kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah UKM kepada masyarakat. Yang kedua, segera melakukan pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas. Ya, ini sangat baik untuk daerah-daerah yang mungkin terisolir dari daerah-daerah lain yang sudah maju, mungkin terdapat yang sudah terdapat jaringan pembangunannya yang sudah merata, ataupun yang lain-lain. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Nah, ini juga cocok. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Ya. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya. Diri upah dan sistem pembayaran upah. Oke. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan adanya upah yang layak dan sesuai, orang-orang yang melakukan pekerjaan akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sebaik mungkin. Dalam perusahaan biasanya selain untuk memotivasi, upah juga memiliki 2 tujuan, yaitu menarik pekerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, mempertahankan pekerja terbaik teladan untuk tetap bekerja dalam bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Makanya kadang ada sesuatu di perusahaan itu menaikkan gaji kepada beberapa karyawannya. Mungkin karyawannya memiliki skill atau talentnya lebih tepatnya dalam memajukan perusahaan. Mungkin ada sedikit tambahan gaji bonus lah. Oke.
Masih di pertemuan 11, kita membahas sistem pembayaran upah, jenis-jenisnya. Ini jenis sistem pembayaran upah di Indonesia. Ada 4 jenis. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, sistem go per partnership, sistem upah premi, dan sistem upah berkala. Pertemuan ke-12, konsep dasar hubungan industrial. Abdul Hakim 2009 menjelaskan, istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja buruh dan pengusaha. Pihak kepentingan dalam setiap perusahaan, stakeholders, pengusaha atau pemegang saham sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen, para pekerja buruh dan serikat pekerja, serikat buruh. Ya, kita langsung ke pertemuan ke-13. Pertemuan 13 ini membahas tentang human capital. Banyak dari kita yang belum tahu human capital itu apa. Dari Gary Becker, seorang ahli ekonomi dari University of Chicago, 1962 mengatakan bahwa human capital berfokus pada aktivitas yang dilakukan perusahaan. Jadi, human capital itu adalah aktivitas perusahaan untuk mempersiapkan masa depan perusahaan, organisasi melalui penanaman pengetahuan atau kemampuan pada manusianya atau pekerjanya, di mana hal ini akan menjadi salah satu faktor pendorong cepat laju atau cepat pertumbuhan ekonomi negara maupun dunia. Faktor yang menentukan modal manusia di antaranya kemampuan, pendidikan, pengalaman, kebijaksanaan, kreativitas, pengetahuan, keterampilan, pelatihan, dan penghakiman. Oke. Di pertemuan ke-14 ini kita membahas tentang pekerja perempuan di sektor informal. Ya, pekerja perempuan yang lebih banyak menguasai sektor informal dinilai memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Agatha mengatakan, sejauh ini kompetensi tenaga kerja perempuan lebih banyak di sektor informal. Mereka bergerak di sektor usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, jasa dan lainnya. Para pekerja perempuan ini banyak mendominasi pada beberapa sektor pekerjaan, yakni sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, serta industri pengelolaan. Tidak sedikit juga perempuan yang sukses menjadi pimpinan dan pengambil kebijakan, meski perempuan masih dihadapkan pada diskriminasi kodrati atau diskriminasi yang hanya menyebabkan perempuan berada di posisi paling lemah. Padahal diskriminasi kodrati tidak bisa menjadi masalah. Semestinya pandangan itu harus kritis dengan kemampuan wawasan dan teknikal itu, bahwa perempuan itu sebenarnya mempunyai talent yang mungkin kadang lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Ya. Padahal zaman sekarang wanita itu lebih banyak bekerja dan lebih kemampuan mereka dalam bekerja itu lebih baik sekarang dibanding laki-laki. Baik, nomor 15, masalah pekerjaan anak. Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani maupun rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa depan yang akan datang. Setiap anak juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang melantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Oke. Di pertemuan ke-15 ini adalah pertemuan penutup, sekaligus mengingatkan kita bahwa tidak seharusnya kita mempekerjakan yang seharusnya tidak layak untuk dikerjakan, seperti anak-anak. Karena selain mereka, mental mereka masih kurang baik, mereka juga butuh perhatian dari orang tuanya, atau masih butuh pengetahuan, mereka juga butuh waktu untuk belajar. Jangan dipaksakan ketika sesuatu itu tidak sanggup, akan mempengaruhi mental maupun emosional seorang anak. Sedangkan anak itu adalah masa depan bangsa. Jadi kita harus setidaknya tidak pun bisa mengajarkan yang baik, tetapi jangan membuat seorang anak itu menjadi mempunyai gangguan mental karena sesuatu kebijakan atau tindakan kita yang tidak senonoh pada seorang anak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan selesai sudah presentasi dari pertemuan ke-1 tentang mata kuliah di Ekonomi Sumber Daya Manusia. Dan ini sudah slide ke-26, ke-25, dan saya mengucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.